Oke. Nah, di sini ada 4 pipa, 1, 2, 3, 4. Di sini adalah inletnya yang dari tandon 1. Kemudian yang di sana ini adalah inletnya dari outlet tandon 2. Jadi dua-duanya ini masuk ke sini. Ini adalah headernya. Kemudian inletnya masing-masing terpasang gate valve, ada 2, 1, 2. Ini inletnya yang dari tandon 1, tandon 2. Nah, kemudian yang 2 lagi, 1, 2, ini adalah outlet. Ini nanti yang didistribusikan ke masing-masing kamar atau unit. Di sini ada beberapa unit, yang satunya memakai pendorong yaitu booster pump, dan yang satunya memakai gravitasi. Oke. Jadi kita kembali di sini. Ini inlet dari tandon 1, tandon 2 masuk ke header. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 valve. Yang paling ujung sana masuk ke pompa, dan di sini adalah headernya dari booster pump. Kemudian pipa yang satunya lagi ini bypass. Apabila nanti terjadi kerusakan atau mati lampu dan booster pump ini tidak bisa dipakai, tidak bisa dinyalakan, kita bisa memakai pipa yang satu ini untuk bypassnya, supaya nanti tetap bisa memakai air. Kemudian yang satunya lagi ini adalah inlet masuk ke pompa yang satunya lagi. Di sini ada 2 pompa booster. Ini untuk pendorongnya. Nanti sistemnya bisa barengan. Ini saling membackup. Apabila nanti kekurangan air atau tekanan, nanti saling membackup dan akan nyala bersamaan. Kemudian yang nomor 4 ini adalah bypassnya ke distribusi yang berada di lantai paling bawah. Ini memakai gravitasi, tidak melalui booster pump. Yang melalui booster pump adalah lantai yang paling atas, yang tidak mungkin apabila memakai gravitasi nanti tekanannya sangat kecil sekali. Jadi memerlukan 2 pompa ini untuk pendorong atau booster pump. Jadi dari header melewati gate valve, kemudian di sini watermore, kemudian masuk di pompa. Kemudian di atas pompanya memakai flank, dan di atasnya memakai flexible joint. Kemudian di sini memakai check valve, gate valve, kemudian masuk di header. Sama yang satunya di sini masuk ke watermore, kemudian masuk di pompa. Kemudian ini flank. Kemudian di sini flexible joint. Kemudian di situ ada check valve, di atasnya gate valve, baru masuk di header. Kemudian yang dari header kita ke sini dulu. Nah, di sini keluarnya melewati gate valve. Nah, gate valve ini fungsinya apabila nanti pompanya menyala, gate valve ini dibuka. Kemudian yang dari sini, nah pipa yang ke sini ini ditutup, supaya nanti apabila pompanya menyala tidak menekan ke sini arah header. Jadi di sini harus ditutup, di situ dibuka. Jadi nanti untuk transfer langsung ke distribusi unit. Nah, kemudian
Ini untuk pendistribusian yang tidak melewati pompa booster, ini harus dibuka. Ini untuk gravitasi, ini harus tetap dibuka. Kemudian di sini untuk yang ke pompa juga harus dibuka karena pompanya menyedot air dari header ini. Kemudian yang ini tadi yang sudah saya bahas tadi, ini harus ditutup dalam keadaan pompa menyala, karena nanti apabila pompanya menyala, jangan sampai air masuk ke header lagi, nanti akan berputar masuk ke header lagi. Jadi nanti apabila ini tidak ditutup, air masuk ke pompa, keluar, masuk lagi ke header. Makanya di sini harus ditutup supaya air tetap mengalir dari gate valve atau dari header ini langsung masuk ke distribusi. Kemudian ini juga harus dibuka untuk gate valve-nya. Dan ini gate valve yang inletnya ini juga harus dibuka karena air akan masuk ke sini melewati pipa ini. Ini harus dibuka dan di situ juga harus dibuka. Oke, kemudian kita lanjut yang dari header. Ini arahnya ke sini. Nah, jadi untuk header yang di situ outletnya, kemudian yang di sini masuk ke pressure tank. Kemudian di sini ada pressure switch. Di sini juga ada pressure switch. Di sini ada gate valve setengah in, dan di sini ada pressure gauge. Nah, jadi instalasinya seperti ini. Dari header ke sini, masuk ke sini airnya. Ini gate valve setengah in, masuk ke pressure gauge, kemudian pressure switch lagi. Kemudian yang ke arah bawah ini adalah check valve. Kemudian turun lagi, ini ada gate valve. Kemudian ini masuk ke pressure tank. Oke, untuk instalasinya daripada booster pump seperti itu. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ulang kembali sedikit untuk instalasi daripada air bersih booster pump. Di situ ada 4 pipa, yang 2 inlet, yaitu air masuk dari tandon masuk ke header. Kemudian yang 2 lagi ini adalah outlet yang turun ke unit atau kamar pendistribusian air. Yang inlet ini dari tandon 1, 2 masuk ke header, ya. Kemudian yang satu di sini ada T, ini masuk ke pompa. Yang satu ini adalah bypassnya dari booster pump. Apabila nanti pompa tidak berfungsi, nanti bisa memakai pipa ini bypass, jadi tidak melewati pompa. Ini harus dibuka kalau misalkan pompa tidak menyala. Ini bypass, langsung di situ ada T, langsung ke distribusi. Kemudian di sini apabila nanti keadaan pompa menyala, ini harus dibuka dan di sini harus ditutup supaya air dari booster pump tidak masuk ke header lagi. Kemudian yang di sini juga masuk pompa. Yang masuk pompa ada 2, 1, 2. Kemudian di sini bypass untuk gravitasi lantai paling bawah. Kemudian untuk headernya sendiri di sini memakai flank, ada 2 flank buta, biasanya dibilang begitu, bisa dibilang flank buta. Ada 1 flank buta dan 2. Nah, kemudian ini sambungannya daripada flank buta. Kemudian yang masuk ke sini ini T 4x2. Ini untuk headernya, ini memakai T 4x2 in. Di sini juga T 4x2
T lagi 4x2, T lagi 4x2, T lagi 4x2. Sini memakai shock guard 2 in, shock guard 2 in, elbow, watermore. Di sini sama shock guard nyambung ke gate valve, shock guard lagi nyambung ke valve. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini untuk instalasi headernya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.